Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar SCMM, NIDN 0919128803. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros dengan bidang ilmu yaitu manajemen pada konsentrasi manajemen keuangan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan Delivery Instruction and Assessment pada salah satu mata kuliah saya, yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib program studi yang diampu pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Total pertemuan pada mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen keuangan berisi gambaran umum pengelolaan keuangan di perusahaan, konsep dasar likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, pembelanjaan jangka pendek, konsep nilai waktu uang, manajemen aktiva tetap, surat berharga jangka panjang, analisis break-even point, konsep operating, financial leverage, biaya operasi, biaya modal, analisis risiko dalam investasi dan kebijakan dividen. Mata kuliah manajemen keuangan ini dibebankan 4 CPL, yaitu CPL 1 pada sikap ke-9, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL 2 pada pengetahuan 5, mampu mengelola keuangan dasar suatu kegiatan ekonomi serta mengetahui posisi keuangan. 3. Keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan CPL 4, keterampilan khusus 2, itu mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Dari keempat CPL tersebut, kemudian pada mata kuliah ini diturunkan menjadi CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah menjadi CPNK 1, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen keuangan secara mandiri. Kemudian CPNK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengelolaan keuangan dasar pada suatu kegiatan ekonomi serta mengetahui posisi keuangan. CPNK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen keuangan secara efektif dalam menjalankan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan CPNK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip manajemen keuangan dan cakupannya dengan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Mata kuliah ini terdiri atas 15 pokok bahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum pengelolaan keuangan di perusahaan. Yang kedua, konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Yang keempat, manajemen kas. Yang kelima, manajemen piutang. Yang keenam, manajemen persediaan. Yang ketujuh, pembelanjaan jangka pendek. 8, konsep nilai waktu uang. 9, manajemen aktiva tetap. 10, surat berharga jangka panjang. 11, analisis break-even point. 12, konsep operating financial leverage. 13, biaya modal. 14, analisis risiko dalam investasi. 15, kebijakan dividen. Penerapan DIA atau Delivery Instruction and Assessment dalam proses pembelajaran itu delivery, saya menyampaikan kuliah berdasarkan buku referensi dan kadang memberikan case study dalam perkuliahan. Buku referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama itu Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Brigham and Houston. Kemudian yang kedua, Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, edisi keempat, cetakan ke-7 oleh Agus Sartono. Interaction, yaitu cara berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, komunikasi dalam kelas. Yang kedua, grup WA. Dan yang ketiga, diskusi dari forum Google Classroom. Untuk assessment, itu bagaimana menilai mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan yang disampaikan di awal perkuliahan dan disepakati oleh mahasiswa dan dosen. Dengan indikator penilaian ada 3, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan sebesar 50%,
yang terdiri dari tugas 20%, UTS 10%, dan ujian akhir semester 20%. Kemudian untuk indikator keterampilan sebesar 25% yang diambil dari diskusi dan unjuk kerja di dalam kelas. Kemudian yang ketiga yaitu keaktifan dan kehadiran sebagai nilai tambah sebesar 25%. Baik, berikut cuplikan pembelajaran pada sub CPMK 2 mata kuliah manajemen keuangan. Mari kita sama-sama menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat semua ya. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen keuangan, dari mana hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, namun sebelum kita masuk ke pertemuan ini lebih jauh membahas materinya, terlebih dahulu saya ingin merefleksi pertemuan sebelumnya, di mana kita bahas tentang penanganan manajemen keuangan dan bisnis laporan keuangan. Baik, ingin merefleksi? Ya, silakan. Baik Pak, untuk manajemen keuangan sendiri, manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian untuk dana atau keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, yang lainnya? Ya, silakan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama ada neraca, kedua ada rentabilitas, yang ketiga ada perubahan likuiditas, keempat ada perubahan arus kas, dan yang kelima ada catatan bulanan. Oke, baik. Terima kasih. Itu refleksi. Materi kita minggu lalu itu sangat berhubungan erat dengan hari ini, utamanya tentang jenis-jenis laporan keuangan. Di mana untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas tentu kita butuh laporan keuangan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk CPMK-nya mahasiswa mampu mengaplikasikan pengolahan keuangan dasar pada suatu kegiatan ekonomi serta mengetahui posisi keuangan. Kemudian sub CPMK-nya ini tujuan yang harus kita capai hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Ya, ini gambaran umumnya ya. Jadi yang tadi ada sampaikan ada 5 jenis laporan keuangan. Namun pada pokok bahasan kali ini kita akan fokus ke 2 laporan keuangan untuk memahami konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, yaitu ada neraca untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas, dan laba rugi untuk mengukur rentabilitas. Nah, mari kita lihat laporan keuangan yang ada di sini. Ini laporan keuangan PT Hardware PPK untuk tahun 2022 dan 2021. Ini ada neraca. Ya, ingat kembali komponen neraca itu apa saja? Karena bagian-bagian dari komponen neraca itu dari aktiva, liabilitas, ekuitas yang akan dijadikan dasar untuk menghitung ya likuiditas. Kemudian di sini ada utang, ekuitas, dan seterusnya. Kemudian ada laporan laba rugi. Jadi 2 laporan keuangan ini akan kita gunakan untuk pertemuan saat ini. Solvabilitas dan rentabilitas ini perusahaan dalam mendukung operasionalnya ini sangat dibutuhkan. Jadi konsep likuiditas itu berhubungan dengan pengelolaan likuiditas, baik pengelolaan aset tunai ataupun modal tunai, yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelunasan utang jangka pendek. Jadi untuk likuiditas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ya. Kemudian solvabilitas ini berhubungan dengan pengolahan aset perusahaan dalam operasional jangka panjang dan jangka pendek, khususnya berkaitan dengan pelunasan kewajiban jangka panjang untuk jangka panjang perusahaan.
Kemudian rentabilitas ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi kalau perusahaan itu tidak menghasilkan laba dalam bertahun, ya tentu rentabilitasnya ada masalah. Oke, lebih lanjut kita pahami tentang likuiditas. Jadi likuiditas itu berasal dari kata liquid, ya, yang berarti cair atau mudah cair. Likuiditas itu dalam perusahaan itu ada dua, ada likuiditas badan usaha dan ada likuiditas perusahaan. Mari kita lihat untuk likuiditas ini untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan atau menentukan kemampuan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Nah, biasanya untuk likuiditas ini diukur dengan formula current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Sebenarnya ada 5, tapi karena ini mata kuliah dasar, kita cukup bahas 3 saja dulu. Nanti ada akan temukan lagi nanti di mata kuliah lanjutan, itu analisa laporan keuangan. Nah, untuk current ratio, rumusnya itu current asset dibagi current liability dikali 100%. Nah, ini membandingkan antara harta lancar, current asset ya, atau aset lancar dengan utang lancar. Nah, kita melihat tadi pilihan raja untuk PTS Hardware itu untuk current ratio-nya, di mana aset lancarnya itu atau harta lancarnya sebanyak 5.330.930.145.158 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yang sebesar 669.768.924 rupiah. Nah, ini nanti dikalikan 100% sehingga utang lancarnya itu sebanyak 801%. Jadi ini perbandingan antara utang lancarnya dengan aktiva lancar itu sebanyak 801%. Artinya apa? Setiap 1 rupiah utang lancar PTS Hardware ini dijamin dengan 8,1 rupiah aktiva lancar. Jadi secara ukuran perusahaan ya, di mana itu sebanyak 2:1. Artinya PTS Hardware ini dikatakan liquid atau sehat karena lebih besar ya, lebih dari 2:1. Nah, kalau kita menemukan perusahaan yang nilai perhitungan current ratio-nya di bawah 2:1, maka itu dapat dikategorikan tidak liquid. Apalagi kalau dia di bawah 1:1 ya. Jadi seperti itu untuk memahami konsep likuiditas dengan current ratio. Begitupun dengan quick ratio. Nah, quick ratio ini current asset atau aktiva lancar dikurangi persediaan. Nah, kenapa dikurangi persediaan? Karena biasanya persediaan itu masih harus diolah dulu, diolah terlebih dahulu baru bisa menjadi kas, ya. Nah, atau diolah persediaan itu kalau dia barang mentah diolah menjadi barang jadi kemudian dijual. Nah, dijual belum tentu langsung masuk menjadi kas. Seperti yang kita pahami yang lalu bahwa proses arus kas itu. Jadi setelah jadi barang jadi kemudian dijual. Kalau dijual tunai maka dia baru menjadi kas. Tapi kalau dia dijual kredit maka dia tercatat di mana? Di piutang, ya. Oke, kemudian di sini kita lihat hasilnya itu sebanyak 381% atau 3,81. Artinya apa? Setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 3,81 rupiah aset lancar yang telah dikurangi persediaan. Ya. Nah, kalau kita lihat rata-rata industri ini masih liquid karena rata-rata industrinya itu 1,5:1. Sedangkan ini 3,81 ya. Itu konsep likuiditas untuk quick ratio. Nah, kemudian untuk cash ratio itu kas aset atau kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar atau current liability dikali 100%. Hasilnya kita dapat di sini 319%.
Oke, adik-adik sekalian, ini konsep likuiditas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Itu yang 315% itu maksudnya apa? Ya, jadi ini maksudnya sama dengan yang tadi. Ya, artinya apa? Kalau ditemukan nilai 319%, maksudnya adalah setiap Rp1 utang lancar PTS Hardware itu dijamin dengan kas dan setara kas sebanyak Rp3,19. Ya, jadi walaupun S Hardware ini tidak melakukan penjualan pada saat itu, utang lancarnya itu masih bisa ditutupi dengan kas. Ya, karena perbandingan antara rasio kasnya itu 3,19 banding 1. Jadi namun penetapan besarnya rasio kas ini tergantung pada kebijakan perusahaan. Karena kenapa? Kas yang terlalu besar juga itu tidak baik. Kas yang terlalu sedikit juga itu kurang baik. Kenapa? Kalau kas terlalu besar, maka investor itu was-was atau mengkategorikan bahwa perusahaan ini terlalu banyak dana yang mengendap. Karena kalau kas itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya, kas itu nanti bisa menghasilkan keuntungan setelah dia dibelanjakan. Kita lanjut untuk solvabilitas. Nah, solvabilitas ini kalau tadi likuiditas itu untuk mengukur kemampuan jangka pendek, ya. Kalau solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya, ya. Atau untuk mengukur kalau misalkan suatu waktu perusahaan ini dilikuidasi atau tutup, apakah asetnya itu masih bisa menutupi seluruh kewajibannya atau seluruh utangnya. Jadi solvabilitas itu kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya, utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya, apabila perusahaan itu suatu saat ditutup atau dilikuidasi. Nah, kemudian solvabilitas itu perbandingan antara seluruh modal sendiri dengan seluruh jumlah utang perusahaan. Ya, jadi antara modal sendiri dengan total utang. Jadi kalau kita lihat, ini dilihatnya di mana? Neraca atau rugi? Untuk melihat laporan keuangannya, untuk mengukur probabilitas di neraca, ya. Jadi ingat di neraca ya, bukan di nama rugi. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini: total hartanya atau total ekuitas modal sendiri dibagi total utang dikali 100%. Nah, ini data laporan keuangan dari PTS Hardware. Kita temukan tadi untuk solvabilitasnya seluruh utangnya ya itu ditemukan 551%, dan solvabilitas yang keduanya seluruh modal sendiri yang tidak termasuk utang dibagi utangnya itu ditemukan 451%. Artinya apa? Pada saat perusahaan ini kemampuan PTS Hardware ini melunasi utang jangka panjangnya itu sebanyak 4,51 berbanding 1. Artinya setiap Rp1 utang jangka panjang atau total utang PTS Hardware ini dijamin dengan Rp4,51 modal sendiri. Nah, berarti perusahaan ini kategorinya sehat karena modalnya itu masih lebih banyak dibandingkan dengan utangnya, 4,5 kali dibandingkan utangnya. Sehingga kalau kondisi seperti ini, perusahaan itu masih enteng mengajukan kredit, ya, mengajukan pinjaman ke perbankan, dan perbankan itu masih mudah memberikan. Kenapa? Karena total asetnya atau total ekuitasnya itu masih lebih besar dibandingkan total utangnya. Nah, biasanya pihak perbankan atau pemberi utang itu was-was untuk memberikan ketika total utangnya itu sudah hampir sebanding dengan total modal sendirinya, total ekuitasnya. Oke. Kemudian rentabilitas. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi rentabilitas ini
kemampuan satu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lihat tadi hartanya ada 7 triliun, ya. Nah, 7 triliun itu dalam 1 tahun berapa yang bisa dihasilkan, berapa keuntungan yang bisa dihasilkan. Biasanya diukur berapa persen, ya. Oke, coba kita lihat perhitungannya. Jadi untuk rentabilitas ini itu modal laba dibagi modal atau aktiva dikali 100%. Kalau rentabilitas ekonominya itu laba dibagi modal sendiri ditambah modal asing. Modal sendiri itu di laporan keuangan dituliskan sebagai ekuitas, dan modal asing itu di laporan keuangan dituliskan sebagai liabilitas, modal yang bersumber dari luar perusahaan dikali 100%. Nah, jadi kita lihat di sini laba usaha PTS Hardware ini itu sebanyak 10% dari total modalnya. Ya, jadi kita lihat bahwa modalnya itu sebesar 7,2 triliun, ya, yang terdiri dari utangnya itu 1,3 triliun dan modal sendirinya 5,9 triliun. Dan laba operasinya selama 1 tahun itu 705 miliar. Sehingga setelah kita hitung antara laba usaha dibagi modal sendiri ditambah modal asing dikali 100%, itu ketemu 10% untuk laporan keuangan di tahun 2022, ya. Ini modal sendirinya, kemudian labanya. Labanya tahun 2020 itu 705 miliar. Nah, adik-adik sekalian, setelah melihat rumus itu, ada yang bisa mengerjakan perhitungan rentabilitas untuk PTS Hardware ini di tahun 2021, karena yang saya tentukan ini tahun 2022. Ya, silakan. Dengan menggunakan rumus yang sama, laba usaha dibagi modal sendiri. Itu bisa diterjemahkan sebagai laba dibagi total aktiva. Total aktiva itu kan sama saja, modal ditambah utang. Oke, baik. Kasih aplaus dulu semuanya. Oke, luar biasa ya. Berarti apa yang saya sampaikan itu tidak sia-sia karena ada yang berapa cara menghitungnya. Jadi kalau ditemukan 10,96% itu umumnya dibulatkan menjadi 11%. Jadi kalau kita lihat PTS Hardware ini mengalami penurunan laba dari tahun 2021 ke tahun 2022. Yang sebelumnya rentabilitas di tahun 2021 itu 11%,
Kemudian di 2022 itu hanya sebesar 1%. Nah, baik adik-adik sekalian, sebagai tugas di rumah ya untuk latihan, di sini ada contoh soal ya, soal latihan yang adik-adik bisa jadikan latihan di rumah. Ini PT Nipator ya pada tahun 2003. Ini Anda nanti akan diminta membuat neracanya karena neracanya belum disusun ya. Kemudian Anda menghitung karen rase, depresinya dan seterusnya dan seterusnya. Silakan ini dikerjakan di rumah ya, dan insyaallah pekan depan akan kita evaluasi. Oke, baik adik-adik sekalian, untuk hari ini itu yang kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi adik sekalian, utamanya nanti pada saat